warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aziza SPDI dari SMP Negeri 1 Indrajaya, dan saya sebagai calon guru penggerak Angkatan 11 dari Kabupaten Aceh Jaya yang pada saat ini melaksanakan kegiatan demonstrasi kontekstual modul 3.1 pengambilan keputusan berbasis kebajikan sebagai pemimpin. Dan saat ini saya didampingi oleh Tengku Iskandar Syah SPD selaku pimpinan dari sekolah SMP swasta Nurul Huda Aliziyah. Baik, akan saya mulai perbincangan dengan beliau. Oke, baik. Menurut Abu nih, bagaimana mengidentifikasi permasalahan nilai etika yang ada di lingkungan sekolah kita ini? Jadi kita kan sebagai tentunya semua pemimpin di sebuah lembaga, tentu setiap lembaga punya dilema masing-masing, punya kendala masing-masing. Jadi dalam mengidentifikasi ini, selain kita memang melihat fakta di lapangan, kita juga dapat melihat imbas yang terjadi pada sekolah, pada guru dan juga pada anak-anak. Misalnya contoh kecil, ada hal-hal atau nilai-nilai yang bertentangan dengan peraturan sekolah atau kepentingan sekolah. Aku boleh diceritakan dilema seperti apa? Dilema etika seperti apa ya? Misalnya ini disebut sebagai salah satu contoh. Dilemanya kadang-kadang anak-anak kan juga punya persoalan di rumah, apakah persoalan orang tuanya, keluarga dan sebagainya. Kemudian khusus di sekolah kita ini, itu sebagai siswa di sekolah sekaligus berperan sebagai santri di pesantren. Nah, maka juga di pesantren punya aturan-aturan sendiri, punya kurikulum sendiri. Kadang-kadang ada dilema, yaitu ada pertentangan dengan jadwal kegiatan, lebih-lebih di ekstra kurikulernya. Oke, baik. Cara mengidentifikasi, jadi kita lihat hal-hal apa saja yang menjadi sebuah pertentangan nilai. Kemudian setelah kita lihat persoalannya, maka kita mengidentifikasi persoalannya bersama dengan tim guru. Oke, baik. Kemudian baru kita komunikasikan. Oke, baik, Abu. Pertanyaan kedua ya, Abu. Bagaimana cara menjalankan pengambilan keputusan dilema? Kalau di sekolah, itu khusus di sekolah swasta lebih-lebih yang bernaung di yayasan, itu biasanya kan ada persoalan ringan, dilema ringan, atau persoalan berat. Jadi kalau yang persoalan ringan bisa diselesaikan di tingkat sekolah, tidak harus melibatkan pihak pesantren dan yayasan, kita cukup menyelesaikan dengan tim sekolah. Kita menyelesaikan dengan duduk bersama dengan guru, mengkomunikasi dan mengambil kebijakan yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai pendidikan umum dan pendidikan agama di pesantren. Baik, menurut Abu nih, contoh dilema etika seperti apa ya, Bu, yang rentan memang selalu terjadi di sini? Kalau di sekolah kita kan etika itu sebenarnya anak-anak kalau secara aturan semuanya sudah mengerti sebenarnya. Cuma kadang-kadang pendalaman karakter itu yang masih kurang. Kalau contoh kecil, tapi kalau yang misalnya merokok itu sudah steril. Etika merokok itu kan juga salah satu etika yang dilema, tapi itu steril. Jadi untuk pengambilan keputusan yang merokok seperti yang bilang tadi, merokok itu bagaimana? Sebab dalam dilema etika itu ada rasa kasihan, ada rasa keputusan. Kalau menurut Abu bagaimana itu? Apa yang Abu pilih? Benar. Tapi seperti saya katakan tadi bahwa kalau merokok ini itu sudah steril. Tapi kalaupun ada, maka kita akan memanggil siswa tersebut dan memberi nasihat-nasihat, memberi tausiah-tausiah yang menyangkut dengan akibat buruk daripada merokok, akibat kepada diri sendiri dan juga akibat kepada teman-temannya lain. Baik. Maka dari nasihat secara khusus itu, kita nanti akan mengambil satu keputusan dengan peringatan tingkat kecil. Baik.
berarti langsung kepada siswanya, Bu. Siswanya. Ya, baik. Pertanyaan ketiga, Bu, langkah-langkah dan prosedur seperti apa? Langkah-langkah dalam pengambilan keputusan etika ini seperti apa? Ya. Itu kan seperti saya katakan tadi bahwa langkah-langkahnya pertama kita melihat persoalan secara detail, secara jelas. Kemudian itu ada tim di sekolah, ada tim pembentukan pembinaan karakter itu ada tim khusus. Selain memang secara pribadi guru juga selalu mengawasi dengan waktu yang tidak tertentu. Artinya sebagai guru juga sebagai kepala sekolah kita di sekolah kan setiap saat selalu mengawasi dan melihat perilaku anak-anak kita di sekolah. Nah, kalau terjadi hal-hal yang bertentangan nilai-nilai moral tadi, maka itu kan kebijakan yang kita ambil itu kita limpahkan. Kalau di sekolah sebenarnya bukan BK, cuma berhubung di sekolah kita secara khusus tidak ada guru BK, maka kita limpahkan ke wakil kepala sekolah, ke bagian humas secara umum, ada tim untuk pembinaan karakter di sekolah. Dalam tertarik saya dengan bahasa bahwanya itu memang ada kolaborasi ya, Bu ya. Jadi kalau untuk pengambilan keputusan yang efektif yang sudah Abu jalankan seperti apa? Yang efektif dalam pengambilan keputusan itu seperti apa? Ya. Kalau skala pertentangan nilai ini masih ringan, nah itu kami cukup komunikasi dengan guru, dengan tim pembinaan guru. Jadi sehingga kita ambil satu keputusan ini kita berikan kepada orang tua siswa juga, supaya dapat juga membimbing siswanya ketika mereka ada di rumah, juga kita sampaikan tidak pesantren. Oh, berarti ada kerjasama pihak sekolah, pihak pesantren dan juga pihak yayasan, termasuk orang tua siswa dan lingkungan sekolah kita. Nah, baik, Abu, tertarik saya ya. Jadi di antara semua yang untuk pengambilan keputusan tadi itu, Abu, ada nggak hambatan dan rintangannya dalam penerapan mengambil keputusan tadi? Saya rasakan setiap persoalan pasti ada hambatan. Setiap kegiatan yang kita laksanakan pasti ada kendalanya. Cuma kita tinggal mengkomunikasi dengan baik, membangun hubungan yang harmonis antara pihak-pihak yang terkait. Kalau kita di sini di sekolah yang bernaung di bawah yayasan, ada pertentangan kadang-kadang, tapi saya tidak mengatakan ini sebuah pertentangan. Cuma kadang-kadang perlu sedikit pemahaman bersama. Digarisbawahi berarti, digarisbawahi bahwa kalau menurut saya itu bukan sebuah pertentangan. Tapi perlu pemahaman bersama tentang visi misi sekolah, visi misi yayasan dan pesantren. Maka kadang-kadang ada perbedaan pemahaman itu bisa kita sinkronkan dengan duduk bersama. Artinya kan kegiatan sekolah juga tujuannya kita juga untuk mencerdaskan siswa sekolah dan membentuk akhlak yang baik. Di pesantren yayasan juga begitu. Sebenarnya pada hakikatnya kan tujuannya sama, untuk menciptakan siswa dan santri yang berilmu pendidikan dan berkarakter kan sama tujuannya. Baik. Menurut aku nih, ada nggak jadwal khusus dan waktu nih kalau terjadi misalnya permasalahan dalam untuk mengambil keputusan atas dilema etika? Jadi kembali ke fungsi guru dan juga fungsi sebagai kepala sekolah. Sebenarnya untuk membina atau pembinaan terhadap karakter siswa itu tidak harus juga dengan jadwal khusus, kecuali tadi yang sudah tingkat kendalanya sudah tinggi, itu baru kita buat jadwal khusus. Tapi kalau yang ringan-ringan sehari-hari itu memang tugas guru dan tugas kepala sekolah yang selalu mengawasi dan membina. Jadi tidak ada waktu khusus. Secara umum ada kasus atau tidak, kita selalu mengawasi karakter dan perilaku siswa. Berarti misalnya kalau contohnya ada kasus ini, berarti langsung ya? Itu langsung kita atasi. Langsung. Dengan cara musyawarah dan kerjasama antara
Abu sebagai pimpinan dan rekan-rekan. Ada timnya berarti yang punya baik. Jadi itu kan ada tingkatan penyelesaian itu kan juga ada yang sifatnya mendesak. Itu kalau mendesak hari ini harus selesai. Misalnya kasus perkelahian, kalau ada, sekarang mudah-mudahan selama dari sini belum sampai ke taraf seperti itu. Baik, Abu, pertanyaan yang selanjutnya ya. Dalam pengambilan keputusan itu, Abu perlu seseorang ataupun tim untuk langsung mengambil sikap untuk penyelesaian kasus tersebut. Ya. Biasanya saya tidak turun langsung. Jadi saya mewakilkan ke guru dulu. Jadi ke guru dulu langsung identifikasi di lapangan, langsung jumpai anak-anak yang bersangkutan. Baru mereka yang komunikasi dengan saya. Jadi kalau perlu duduk semua. Jadi kan tergantung dari nanti tingkatan permasalahannya. Kalau permasalahan misalnya bisa diselesaikan oleh Humas ataupun BK itu, saya cuma dikasih tahu aja, dilaporkan saja. Jadi kita menciptakan kan kemandirian. Jadi kita menciptakan seorang guru kalau memang ada sesuatu kemampuan untuk lebih mandiri, maka kita terjun langsung. Berarti dia sebagai pemimpin itu mengajarkan kepada pendidik untuk misalnya mereka itu membimbing, membina, bukan hanya mengajar, Bu ya. Mandiri mengajar, mandiri membimbing, mandiri membina. Mantap. Satu waktu kan sekarang saya duduk di sini. Tapi lain waktu ke depan kan mereka akan mengerjakan di sini. Luar biasa. Baik, pertanyaan terakhir. Dari bincang-bincang kita yang begitu banyak di luas sekali, Abu memaparkan segala hal tentang masalah dilema etika ini, pembelajaran apa yang bisa Abu ambil untuk ibaratnya ada hal-hal nanti ke depan itu yang berhubungan dengan bincang kita hari ini jadi pembelajaran yang efektif. Jadi alhamdulillah saya juga sangat menarik beberapa pertanyaan yang Ibu sampaikan tadi itu calon guru penggerak. Tapi saya rasa ini bukan calon lagi, udah jadi guru penggerak. Jadi berbicara tentang karakter dan moral itu memang selain tuntutan secara umum sekolah, juga kita sebagai umat yang beragama Islam juga sebagai beragama itu diutamima makarim akhlak. Jadi kata Rasul, diutuskan kami ke permukaan bumi adalah untuk memperbaiki akhlak. Artinya apa? Barangkali kita juga memaklumi persoalan kita di dunia pendidikan itu bukan persoalan anak-anak bodoh, bukan. Saya rasa tidak ada anak yang bodoh. Yang ada cuma kadang-kadang anak yang di bawah standar pikiran itu yang sekolah luar biasa. Tapi kalau kita sekarang secara normal anak-anak punya kemampuan di bidang ilmu pengetahuan dan IT. Dan alhamdulillah pemerintah sudah memfasilitasi dunia pendidikan dari Indonesia khususnya untuk lebih berkembang dan sudah meningkat secara ilmu pengetahuan dan teknologi. Cuman kadang-kadang kembali ke tujuan sebenarnya daripada ilmu pengetahuan dan teknologi adalah dalam rangka memperbaiki akhlak. Artinya sekarang fakta mungkin yang terjadi, fenomena yang terjadi di dunia pendidikan itu akhlak kita setingkat lebih di bawah dari ilmu pengetahuan. Maka dibutuhkan pendidikan yang berkarakter, dan pemerintah sudah memberi ruang kita dengan kurikulum tingkat 13-nya, dengan kurmonnya sekarang itu ada faktor religi dan juga ada faktor kepribadian dan sosial. Tinggal kita merumuskan dan menjalankan dengan baik dengan tim yang baik untuk sesuatu yang baik dengan tujuan yang baik. Baik, terima kasih Bapak atas penyampaian hari ini. Demikian bincang-bincang kami dengan Bapak ataupun Abu ya, kalau di sekolah SMP swasta Aziziyah ini, Nurul Aziziyah ini. Sangat terkesan saya dengan wawancara dengan beliau dan sangat bermanfaat. Baik, saya tutup bincang-bincang hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Allah. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azizah SPDI dari SMP Negeri 1 Indrajaya. Saya
calon guru penggerak Angkatan 11 dari Kabupaten Aceh Jaya akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 3.1 pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Hari ini saya akan melaksanakan praktik wawancara dengan Bapak Supran SPDI MA selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Indrajaya. Baik, akan saya mulai bincang-bincang dengan beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Supran. Iya. Bagaimana keadaan Bapak hari ini, Pak? Alhamdulillah baik. Ya, boleh Pak Bapak perkenalkan diri dulu, Pak? Baik Bu. Nama saya Supran SPDI MA, jabatan sekarang sebagai Kepala SMP Negeri 1 Indrajaya. Ya. Menurut Bapak nih ya, dalam lingkungan sekolah kita ini kan banyak permasalahan dilema etika atau dilema moral ya Pak ya. Yang sejauh ini dilema seperti apa Pak yang terjadi di lingkungan sekolah kita ini Pak? Ya, yang ya apa namanya kasus-kasus yang menyangkut dengan dilema etika itu yaitu menyangkut apa namanya guru ada juga, Ya. kemudian siswa itu Siswa, juga Pak, ya? lumayan banyak ya, itu menyangkut dengan dilema etika. Iya, iya. Satu sisi kita harus pertimbangkan aturan sekolah, namun di sisi lain juga apa namanya pertimbangan sisi apa namanya kemanusiaannya. Oke. Boleh Bapak cerita Pak seperti apa contohnya Pak dilema etika itu Pak? Ya, misalnya apa namanya Siswa terlambat Pak ya? siswa menyangkut dengan siswa, siswa terlambat sekolah. Nah, itu mereka itu ada alasan-alasan tertentu yang juga namanya perlu dipertimbangkan. Oh seperti itu, berarti mereka itu terlambat akibat membantu orang tua ya Pak ya? Ya, Oh seperti itu ya. Nah baik Pak, pertanyaan pertama ya Pak ya. Selama ini bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang ada dilema etikanya di lingkungan sekolah ini Pak? Ya, saya biasanya tahu dilema etika itu ada konflik, ya. Ada konflik benturan antara aturan sekolah fungsi dan juga kepentingan atau kebutuhan siswa itu sendiri yang membuat mereka terlambat. Jadi kita katakan tadi bahwa ada siswa yang membantu orang tua. Iya, iya. Dia rajin membantu orang tua. Memang benar kita ini yang anak yang rajin membantu orang tuanya. Tapi di satu sisi mereka terlambat, tapi punya niat yang kuat, ya, punya ini untuk apa namanya sekolah. Untuk belajar Pak ya, keinginan mereka itu tinggi ya Pak ya. Berarti keterlambatan mereka itu disebabkan ada identifikasi khusus ya Pak ya. Iya. Seperti itu. Baik Pak, pertanyaan kedua Pak. Dalam hal dilema etika Bapak itu bahas tadi masalah anak terlambat sekolah akibat membantu orang tua. Jadi Bapak dalam menjalankan keputusan itu seperti apa Pak? Mengambil keputusan seperti apa Pak? Ya baik, dalam mengambil keputusan itu yang biasanya kita dengan apa namanya melibatkan tim di sekolah, ya, yaitu dari apa namanya pimpinan di sekolah, ya, yaitu dengan kesiswaan, Dipen, wakil kepala sekolah, semuanya itu terlibat, humas juga untuk menyelesaikan masalah. Oh berarti intinya Pak kerjasama dan kolaborasi ya Pak ya. Benar, itu sangat penting. Ya. Oh yang berarti itu yang Bapak lakukan selama ini ya Pak ya. Oke, baik Pak. Pertanyaan ketiga Pak. Sudah adanya dilema etika ini, langkah-langkah dan prosedur Bapak dalam pengambilan keputusan itu seperti apa Pak? Langkah-langkahnya Pak. Baik, menyangkut dengan langkah-langkahnya. Yang pertama kita kumpulkan informasi ya, terkait dengan kasus yang sedang terjadi.
yang kemudian kita identifikasi nilai-nilai yang bertentangan di dalamnya Ya. ya, terkait dengan kasus tadi. Kemudian juga kita pertimbangkan dampak keputusannya untuk semua pihak, ya. Untuk sekolah juga, untuk si anak. Kan. Betul. Kemudian juga kita diskusikan dengan tim di sekolah, ya. Kemudian baru yang terakhir kita ambil keputusan ya, berdasarkan analisis kasus tersebut dengan seadil-adilnya. Berarti sesuai dengan peraturan sekolah ya Pak ya? Benar. Oke, baik. Baik Pak, pertanyaan berikutnya, menurut Bapak nih, karena sudah ada langkah-langkah prosedur dalam pengambilan keputusan yang efektif, menurut Bapak bagaimana Pak? Ya, keputusan yang efektif itu kembali ke kita katakan di awal tadi bahwa tim di sekolah itu penting untuk dilibatkan. Nah, semua kita komunikasikan secara baik dan secara transparan. Juga kita ikuti prosedur tata tertib yang ada. Nah, sehingga keputusan yang kita ambil itu tidak melenceng dari prinsip-prinsip yang sudah ada. Iya. Dari hal yang sudah Bapak paparkan ini, ada nggak Pak hambatan dan tantangan dalam pengambilan keputusan dilema etika ini? Ya, tantangan itu pasti ada. Pasti ada, Pak, ya? Nah, dan itu selalu ada. Karena di satu pihak ya itu kepentingan dari misalnya yang dengan tadi dengan siswa, misalnya orang tua, ya di lain pihak juga kita harus menjalankan aturan tata tertib sekolah. Nah di sini terjadi dilema tentunya ya. Nah dalam kita ambil keputusan. Tetapi yang namanya kasus itu yang ini sudah menjadi masalah, nah harus kita ambil sikap ya keputusan yang sebaik-baiknya. Baik Pak, luar biasa Pak ya. Adakah Pak jadwal tertentu atau waktu Pak apabila ada terjadi permasalahan untuk pengambilan keputusan dilema etika nih Pak? Ya, mengenai jadwal itu kan tergantung misalnya kasusnya seperti apa. Ya. Kalau menyangkut dengan kasus yang terlambat sekolah tadi, ya kan. Nah, ini tentu kita ambil sikapnya dari masalah itu langsung kita duduk, ya. Kita libatkan semua tim, ya, untuk dibahas. Nah, menyangkut dengan lain-lain, ya itu kadang kita juga harus buat jadwal yang berarti itu ada kolaborasi ya Pak ya, sudah mengidentifikasi terus pelaksanaan dan duduk membahas berarti Pak ya untuk mengambil keputusan tadi Pak ya. Benar. Baik, pertanyaan berikutnya Pak, faktor dan bantuan seseorang atau siapa atau tim seperti apa yang untuk penyelesaian masalah ini Pak? Adakah di sekolah kita Pak yang dapat membantu Bapak dalam pengambilan keputusan ini Pak? Ya, itu tentunya tim tadi ya yang membantu itu dan sangat membantu ya. Ada tim dari pimpinan itu, ada kesiswaan, humas, kemudian kurikulum juga, wakil kepala sekolah kan, juga Dimpen, semuanya duduk bersama, dan baru dibahas apa yang berarti keputusannya itu tetap diambil kata bersama ya Pak? Ya, intinya adalah tim itu sangat membantu kita dalam mengambil keputusan yang baik, bijaksana. Baik. Di samping dilema etika sebagai siswa, ada nggak Pak dilema etika dengan guru Pak?
Iya, tentu ada. Tentu ya, Pak, ya. Tentunya ada. Karena semua kita yang namanya kita manusia ini kan punya kepentingan, punya permasalahan sendiri-sendiri. Iya, iya, Ya, iya. masing-masing itu pasti. Iya. Ya. Menyangkut misalnya anaknya sakit, misalnya harus apa namanya menemani suami misalnya. Iya, 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 iya. Nah itu hal-hal yang perlu kita pertimbangkan. Tentu kita harus juga apa namanya melihat bahwa kepentingan sekolah. Nah, jadi sekolah itu juga harus tetap berjalan, ya. Nah di satu sisi juga kita pertimbangkan apa namanya persoalan politik. Iya, baik. Berarti ini Pak memilah antara rasa kasihan dan memang pengambilan keputusan ya Pak ya, empati kita terhadap guru tadi Pak ya. Iya benar. Iya, iya, iya. Baik Pak, pertanyaan terakhir ini ya Pak ya. Dari bincang-bincang yang sudah kita jabarkan tadi luar biasa Bapak dalam pemaparannya ya Pak ya. Pembelajaran apa Pak yang bisa kita petik Pak dari bincang-bincang kita tadi ini Pak tentang dilema etika Pak? Ya, intinya di sini adalah dalam mengambil keputusan itu selalu kita utamakan musyawarah diskusi dengan semua tim di sekolah. Nah, sehingga apapun keputusannya itu atas dasar keputusan bersama dan itu bisa diterima oleh semua. Oke, baik. Jadi seluruh warga sekolah juga ya Pak ya? Iya, Keseluruhannya. Baik Pak, terima kasih. Selesai sudah saya berbincang-bincang dengan Bapak Supran SPDI MA selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Indrajaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak.